awal masuk sawit itu ada di Aceh Tamiang. Di Indonesia ya, aku ngomong di Aceh ataupun di Sumatera, tapi awal masuk sawit itu ada di Aceh Tamiang. Ketika mereka ikut di sawit nih ya, mereka akan menjadi perbudakan yang emang rantai tidak akan pernah putus gitu. Mereka punya lahan sawit, habis itu ya jual dan kawan-kawannya. Sedangkan kalau misalnya kita ubah ke konsep agroforestry, mereka sadar panen bisa sendiri, habis itu pupuk nggak terlalu banyak. Karena memang uniknya di Aceh, misalnya Aceh itu kayak magicnya itu kita tinggalkan aja dia tanahnya emang masih subur gitu. Sesubur itu tanah itu. Jadi kenapa kita mesti sawit kalau misalnya emang nggak usah dipupukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bumo, terima kasih sudah kembali menyaksikan Butalk, podcast yang membahas tentang hutan alam dan lingkungan Aceh. Nah sahabat Bumo, seperti yang diketahui bahwa sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang hutan Aceh yang memiliki kekhasan dan keunikannya, seperti banyaknya keanekaragaman hayati yang ada di Aceh, terutama juga memiliki 4 spesies kunci satwa endemik yang harus kita lindungi. Namun, hutan Aceh ini juga memiliki berbagai ancaman seperti perambahan, juga perburuan liar, dan juga masih banyak lagi. Dan tentunya dengan ancaman tersebut, kita juga perlu memulihkan hutan-hutan tersebut dengan adanya restorasi. Oke, sahabat Bumo, kali ini tentunya kita akan membahas terkait dengan pemulihan ekosistem ya, bersama Bang Nur Rahman Fajri. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bang sudah berkesempatan untuk bisa mengisi Butalk hari ini. Nah, sahabat Bumo, Bang Fajri salah satu asisten koordinator restorasi di Forum Konservasi Leuser ya Bang? Iya, betul. Mungkin boleh nggak diceritain sedikit gimana kegiatannya sekarang Bang? Perkenalan dulu ya, nama saya Nur Rahman Fajri, biasa dipanggil Fajri. Jadi untuk restorasi ini, kegiatannya biasanya kalau misalnya dari asisten koordinator itu mungkin dari perencanaan, habis perencanaan juga kita juga diskusi sama tim yang ada di lapangan. Habis itu kita eksekusi di lapangan dan kita coba monitoring dan evaluasi hasil dari kegiatan kita. Itu mungkin secara umum ya. Tapi lebih globalnya mungkin kalau misalnya teman-teman tahu restorasi itu apa sih ya? Penanaman, penghijauan kembali ya. Seperti itulah, mungkin mirip-mirip. Tapi mungkin yang namanya restorasi mungkin ntar lebih detail lagi kita bahas. Bang Fajri tertarik untuk masuk ke dunia konservasi atau restorasi hutan ini gimana sih ceritanya? Jadi pertama gini, awalnya aku anak kampus ya yang suka tentang tumbuhan. Jadi emang aku dari kampus itu kan udah banyak nih yang tentang hewan, mungkin tentang A, tentang B gitu. Tapi yang kulihat adalah kayaknya perlu juga ada tentang penyelamatan tumbuhan gitu. Dan perlu juga terkait tentang tumbuhan. Jadi pas aku lihat ternyata emang orang yang fokus dibanding tumbuhan dengan hewan itu kayak hampir 20%-nya tumbuhan, 80% udah 80%-nya hewan, 20%-nya tumbuhan gitu. Jadi lama-kelamaan pasti suatu saat ya, misalnya kita udah fokus ke hewan nih, suatu saat kita akan kehilangan yang namanya tumbuhan. Mungkin tumbuhan yang kita tahu ya itu aja mungkin ya, kayak mangga, durian dan kawan. Jadi itulah awal masuk aku ke dunia konservasi ya, aku coba untuk gimana sih caranya memperkenalkan dunia tumbuhan ke masyarakat umum gitu, karena memang tumbuhan juga living things atau makhluk hidup, jadi perlu diperkenalkan dan juga perlu dipertahankan atau dikonservasi gitu. Mungkin itu sih background aku, emang suka di dunia tumbuhan pada saat di kampus dulu. Oke, berarti memang dari backgroundnya ya, memang tertarik untuk belajar biologi, kemudian mengenal bagaimana tanaman-tanaman itu, dan akhirnya juga tergerak untuk bisa memulihkan hutan dengan menanam tumbuh-tumbuhan ya. Kalau misalnya untuk apa ya, kita restorasi, aku restorasi ya lebih tepatnya. Aku nggak ada arahan misalnya aku pengen restorasi nih abis dari ini kerja di restorasi pemulihan dan kawan-kawan, sebenarnya nggak ada. Tapi pada saat ada offering dari FKL dan aku mendaftar, kayaknya cocok gitu. Dan aku ketika lihat, oh ternyata restorasi ini pemulihan. Jadi sebenarnya yang aku ingin adalah pertama proteksi, pengenalan, sama habis itu pemanfaatan. Nah sedangkan saat ini tumbuhan itu lebih ke pemanfaatan. Jadi lebih ke kita eksekusi tumbuhan itu secara berlebihan lah gitu.
Sehingga nggak ada pengenalan, nggak ada proteksi, ya lama-lama tumbuhan itu akan habis gitu. Makanya di restorasi ini kan kita merestorasi areal yang sudah rusak atau areal yang tadinya hutan menjadi dia berhutan karena ada gangguan ilegal, kegiatan aktivitas ilegal ya. Nah, kalau misalnya aku melakukan kegiatan restorasi, aku mungkin akan bisa masuk ke dalam hutan tersebut, terus habis itu aku bisa tanam dan aku bisa arahkan tanaman mana yang bisa dipulihkan, dan dengan adanya aku di situ, kemungkinan hutan yang ada di belakang terjaga gitu. Hutan yang ada di belakang terjaga, aku kan fokusnya di tumbuhannya. Iya. Nah, tumbuhan terjaga, otomatis habitat terjaga, hewan terjaga. Jadi seperti itu, mungkin kayak double action yang bisa aku ambil gitu. Kalau kita di wilayah kerja yang sekarang Bang Fajri dan tim lakukan itu di mana aja ya, Bang? Sebenarnya kalau misalnya areal dari wilayah kerja FKL itu sebenarnya terbagi 3 ya. Nah, yang pertama Eastern Loser, terus habis itu South, sama yang bagian barat. Jadi kita memang melindungi areal kawasan ekosistem loser ya. Yang pertama ya, seperti bilang biasa ada regional 1, 2, dan 3. Cuman kalau misalnya aku bilang bagian timur, barat, dan South. Karena emang areal tersebut areal yang emang dekat dengan masyarakat dan kemungkinan untuk konflik antara baik atau satwa, tumbuhan ataupun areal itu sangat tinggi gitu. Misalnya sekarang kalau dari titik-titik restorasi itu di mana aja, Bang? Sebenarnya gini, kalau misalnya aku lihat dari kawasan ekosistem loser ya, itu memang kawasan yang kawasan konservasi yang sangat besar gitu dibandingkan mungkin dia mirip sama satu pulau Kalimantan gitu, ataupun emang terbesar di Sumatera, Kel itu. Tapi kalau misalnya dilihat mana sih yang terparah sebenarnya, kalau menurut aku Aceh Tamiang. Karena ya kenapa aku bilang Aceh Tamiang, karena awal masuk sawit itu ada di Aceh Tamiang. Di Indonesia ya, aku ngomong di Aceh ataupun di Sumatera, tapi awal masuk sawit itu ada di Aceh Tamiang. Yang emang awal mula Aceh Tamiang, habis itu dicoba dikembangbiakan di Bogor, ternyata bisa, dan dilanjutkan di Aceh Tamiang daripada masa Belanda gitu. Di Aceh Tamiang sekarang restorasinya seperti apa, Bang? Pemulihan yang dilakukan itu dengan cara apa saja biasanya? Jadi saat ini di restorasi Aceh di Tamiang ya, kita punya 7 pos restorasi yang dimana kita mencoba untuk merestorasi areal sekitar 6.000 sampai 8.000 hektar gitu. Dan kalau kita metodenya ada 2 sebenarnya untuk restorasi ya. Restorasi alami yang secara alami kita memang jaga, kita biarkan hutan tersebut untuk tumbuh. Ada juga yang memang restorasi secara agroforestry atau partisipatif dengan masyarakat. Karena kita sadar juga masyarakat itu memiliki kebutuhan ya, needs, dia butuh memiliki kebutuhan, sedangkan hutan perlu dijaga. Bagaimana kita mencari solusi win-win solution dari masyarakatnya aman, terus habis itu juga hutan juga terjaga. Masyarakatnya juga, maksudnya ekonominya juga terjaga ya, nggak ada masalah dengan nggak ada konflik ya. Tadi kita coba kembangkan metode agroforestry di mana masyarakat ikut partisipatif dalam melakukan restorasi gitu. Agroforestry ini sistemnya seperti apa, Bang? Kalau kita dengan masyarakat yang bisa meningkatkan ekonominya juga? Ya sebenarnya kalau agroforestry itu ya, agroforestry kan dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia agroforestry, cuman kalau orang Jawa ngomongnya wanatani. Jadi kita lebih menanam, cuman kan bayangkan aja areal 1.000 hektar, 1 hektar aja kita capek untuk menanam gitu kan. Ini areal 1.000 hektar, bagaimana cara kita tertanam dan areal terjaga ya kita partisipatif. Jadi kita menyediakan bibit, jenis-jenisan bibit yang emang bibit buah-buahan yang memang berkayu, habis itu bibit livelihood untuk masyarakat, di mana masyarakat bisa menanam di areal tersebut dengan izin kelola bersama KPH dan pemilik kawasan di sana, sehingga mereka bisa menikmati hasilnya. Walaupun mereka tidak memiliki areal tersebut, tapi mereka memiliki pola kerjasama di mana mereka boleh mengelola. Seperti itu. Jadi mereka dapat hasilnya, mereka menanam, dan tujuan kita untuk merestorasi atau menghijaukan areal tersebut dan areal di belakang terjaga, itu tergapai gitu. Memang sekarang kalau kita lihat, Bang, di pantauan media sekarang, sepanjang 8 tahun terakhir itu deforestasi hutan itu kalau kita lihat mencapai 22 kali luas kota Banda Aceh. Nah, jadi ternyata ada 171 tahun untuk bisa memulihkan hutan itu kembali ya, Bang. Kalau kita saat ini misalnya dari tim restorasi sendiri itu apa sih tantangan yang dihadapi di saat melakukan pemulihan hutan ini?
Sebenarnya tantangan paling berat adalah ketika kita memulai awal restorasi ya. Karena memang kita pasti berhadapan, karena restorasi itu tim yang paling di depan. Dia di depan itu pasti akan berhadapan dengan manusia, masyarakat, pemerintahan juga, bagaimana project dan planning mereka. Habis itu juga kita akan berfokus untuk penjagaan areal, juga penjagaan satwa yang ada di situ gitu. Jadi kayak misalnya kita kayak di depan menghadapi itu semua, bagaimana mengatasi masalah-masalah ini. Dan awal masalah yang paling sulit adalah ketika kita mulai project, kita akan harus meyakinkan masyarakat gitu. Kita meyakinkan masyarakat bahwa ini area yang akan kita restorasi dengan cara metode seperti ini. Apa untungnya bagi masyarakat, apa keuntungan bagi pemerintah, dan apa support kita, apa bagian-bagian kita lah. Maksudnya kita terbagi-bagi sebagai apa gitu. Dan di situ emang kita nggak memiliki sama sekali, satupun orang restorasi atau peserta FKL tidak memiliki area restorasi gitu. Atau nggak punya area kelola, itu emang khusus emang untuk restorasi, dan emang untuk ketika ada kita metodenya agroforestry itu untuk masyarakat sekitar situ. Emang untuk biar sejahtera dan hutannya juga terjaga. Seperti itu sih kalau misalnya ketika masalah awal sudah teratasi, misalnya masyarakat sudah setuju, pemerintah sudah setuju, kayak ya tinggal jalan aja. Apa kita tinggal dukung. Terus ya berarti Bang Fajri mulai pendekatan dulu dengan masyarakat. Pasti. Ya untuk bisa diterima bagaimana hutan ini dipulihkan nih, kita mau tanam pepohonan nih, tapi mereka juga bisa bekerja sama ya dengan potensi masyarakat sekitar ya gitu Bang. Nah untuk tanaman-tanamannya sekarang kita ada tanam apa aja Bang? Untuk tanaman saat ini ya aku list dari 3 regional. Di regional 1 mungkin ada 32 jenis tanaman. Jadi kita sebenarnya usahakan dalam sistem restorasi kita adalah tidak ada yang namanya monokultur gitu. Karena memang prinsip dari restorasi adalah bukan hanya hijau kembali, tapi satwa kembali, hujan normal, tidak ada longsor, tanah juga kembali. Jadi emang kita mencoba untuk mengurangi kimia dan kawan-kawan. Jadi emang lebih tepatnya restorasi itu kayak hutan, emang benar-benar direstorasi. Hutannya, tanamannya, satwanya, dan juga tanahnya gitu. Nah kalau ditanya berapa jenisnya, kita coba usahakan sesuaikan dengan arealnya. Arealnya tingginya berapa, masyarakatnya suka seperti apa tanamnya gitu. Dan ketika emang potensi daya jualnya seperti apa gitu. Jadi kita sesuaikan, cuman kita usahakan dalam satu areal itu tidak boleh satu tanaman. Tapi kita usahakan minimal sekali 3-5 jenis tanaman. Yang memang kalau bisa semakin banyak jenis tanamannya akan semakin bagus bagi tanah, terus bagi udara dan bagi air di sekitar situ, dan juga bagi satwa akan semakin banyak kembali karena banyak jenis gitu buat makanan mereka. Dan juga kalau misalnya bagi petani enaknya adalah misal contoh kita punya jenis durian, pete, dan jengkol gitu. Panennya kan beda-beda. Jadi petani kalau misalnya panen dalam setahun tuh kayak ya mereka dapat 3 kali penghasilan gitu. Jadi kayak mereka mendukung itu karena memang ketika mereka cuma durian aja, jeleknya adalah ya habis panen udah gitu. Mereka nggak ada lagi ini, dan mereka kayak susah nyari uang lagi. Jadi harus bervariasi juga juga. Untuk tanam-tanamannya. Tanaman-tanamannya. Wilayah-wilayah yang sekarang yang paling difokuskan itu memang di Aceh Tamiang atau ada beberapa wilayah yang lain, Bang? Sebenarnya kalau misalnya fokus, kita semua fokus ya. Tapi memang setiap areal itu memiliki masalahnya masing-masing ya. Kayak misalnya aku bilang tadi Aceh Tamiang tuh beratnya di sawit karena memang dia punya profil sejarah pertanaman sawit di Indonesia dan sekarang udah 100 tahun gitu kan. Jadi emang kita harus mengubah kultur dulu, maksudnya mengubah budaya dulu bahwa yang menguntungkan nggak hanya sawit gitu. Sedangkan mungkin di tengah-tengah, misalnya di areal Kutacane dan kawan-kawannya mungkin mereka bukan sawit tapi ada tanaman lain, mungkin ada jagung, ada yang lain. Sedangkan di yang barat dia lebih tepatnya penguasaan oleh satu orang atau seseorang lah, yang satu orang lahan. Jadi bukan untuk bagi-bagi sama petani ataupun bagi-bagi sama masyarakat, sehingga ada penguasaan, jadi ada pemilikan secara satu orang aja itu. Jadi kayak misalnya masalahnya banyak dan bervariasi, tapi kalau misalnya untuk fokuskan, semua kita fokus karena memang kita pengennya adalah area yang kita restorasi terjaga, tapi yang belakang nggak terbuka, dan masyarakat juga sadar akan bahwa pentingnya restorasi dan menguntungkannya restorasi. Karena prinsip paling gampang adalah ketika masyarakat teredukasi, mau apapun proyek pemerintah, mau apapun orang luar masuk, dan mereka tahu pentingnya itu bagi mereka akan menjaga itu. Seperti itu sih. Nah, kan misalnya di Aceh Tamiang ini
mayoritas karena alih fungsi lahan ya dari perkebunan sawit. Kalau di daerah yang lain tuh ancaman paling besar itu di restorasi karena apa, Bang? Kalau misalnya yang aku tahu ya di Aceh, mungkin di bagian sentral Lusur itu lebih ke jagung ya, karena memang masyarakat di sana senang berjagung, dan berjagung itu kayak livelihood yang memang bisa dijamin. Cuman sebenarnya ada cara lain, cuman mereka sudah terlalu nikmat dengan jagung dan mudah gitu. Dan kalau yang di bagian south-nya nggak terlalu bermasalah sih, cuman masalah penguasaan lahan oleh satu orang aja itu aja sih. Nggak ada, kalau masalah lain nggak terlalu ini. Misalnya dampak-dampak dari restorasi sekarang? Oh, dampaknya banyak sebenarnya. Jadi selama aku di FKL ini ya, jadi mungkin kalau misalnya orang masuk ke NGO fokusnya kayak ini project, ini target dan kawan-kawannya. Tapi aku selalu menyelipkan bahwa apa sih yang bisa kita lihat impact-nya. Jadi impact itu kan ada banyak ya. Ada impact ekonomi, sosial, budaya, dan sains. Nah, mungkin aku lebih fokus ke sains ya. Jadi pada saat ini yang kulihat ya, ini di Aceh Tamiang, bahwa ada perubahan sosial atau perilaku dari masyarakat Aceh Tamiang sendiri. Aceh di sana ada Gayo dan ada budaya Gayo dan budaya Aceh Melayu ya. Ada perubahan perilaku bahwa mereka menyadari bahwa oh ternyata bukan satu-satunya yang menguntungkan ekonomi itu adalah sawit gitu. Dan mereka menyadari bahwa ketika mereka ikut di sawit ya, mereka akan menjadi perbudakan yang emang rantai tidak akan pernah putus gitu. Misal contoh, mereka punya lahan sawit, habis itu ya jual dan kawan-kawannya. Habis itu mereka akan mengikuti beli pupuk, pengurusan dan kawan-kawan. Jadi kayak nggak berhenti-berhenti gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ubah ke konsep agroforestry, mereka sadar panen bisa sendiri, habis itu pupuk nggak terlalu banyak. Karena memang uniknya di Aceh, misalnya Aceh itu kayak apa ya, dibilang magicnya itu kita tinggalkan aja dia tanahnya emang masih subur gitu. Sesubur itu tanah itu. Jadi nggak usah dikasih pupuk. Tiap bulan, emang tiap tahun itu di bulan itu pasti berbuah gitu. Pasti berbuah gitu. Maksudnya kayak ya kenapa kita mesti sawit kalau misalnya emang nggak usah dipupukin hasilnya. Hasilnya pun bahkan lebih besar kalau emang aku bandingkan. Jadi kalau misalnya ditanya impact-nya, yang pertama ya, yang pernah aku lihat adalah di areal kami di Bengkelang dan Pengidam itu sudah kembali antara 4 satwa itu, kecuali badak Sumatera ya. Karena emang sedikit susah untuk badak. Badak itu emang dia sedikit sensitif terhadap manusia. Jadi kegiatan kami kan ada manusianya, otomatis restorasi. Cuman satwa orangutan, satwa gajah, bahkan sampai harimau itu sudah kembali gitu. Sudah kembali ke areal restorasi. Dan ini kan sebenarnya jadi konflik ya. Kenapa? Soalnya mereka masih makan makanan di area makanan tumbuhan-tumbuhan restorasi. Cuman lucunya gini, mereka sadar bahwa itu tadi gue bilang perubahan perilaku, bahwa mereka sadar, oh ya udah ini jatah mereka. Nanti kita ambil jatah kita. Jadi kan mereka udah hidup berdampingan. Udah berdampingan, ya? Maksudnya tanpa aku edukasi, maksudnya mereka sudah sadar gitu. Karena mereka udah merasakan untungnya restorasi dan lebih untung dibanding si sawit ini gitu. Jadi kalau misalnya dilihat ya, satwa kembali. Terus yang paling terbaru itu adalah tanah dan air itu menjadi lebih bersih, tanah menjadi lebih subur ya. Dia bahkan kalau misalnya kita mau jual ngambil tanah habis itu buat taruh di rumah nanam pot itu bisa. Dan yang paling gampang adalah sekarang curah hujan sudah terkontrol di areal kami. Dan kami bisa lihat bahwa sebelumnya dan sesudah area restorasi yang tadinya sawit, yang tadinya memang tanaman yang monokultur atau karet atau misalnya akasia dan kawan-kawannya, itu udah terlihat bahwa suhunya menurun, curah hujannya tinggi, dan kelembapan meningkat gitu. Jadi emang aku ngelihat semuanya gitu, lihat semua perubahan impact datanya gitu. Dan emang ini sangat menguntungkan kenapa? Soalnya kan kita masalah paling besar adalah climate change gitu. Kalau kita bisa ubah secara mikro climate kita ubah nih, kenapa nggak kita ubah semua gitu? Seperti itu sih. Jadi banyak juga ya, selain sosial, kemudian juga satwa-satwa semakin terlindungi, dan dampaknya juga air semakin bersih kualitasnya, dan juga udara ya semakin udara sangat bersih ya. Kalau tantangan Bang Fajri sendiri ketika ke lapangan itu apa sih tantangannya? Mungkin ada nggak yang menjadi cerita menarik di saat restorasi hutan itu? Sebenarnya ada. Jadi aku pernah, aku kan selalu side to side ya setiap restorasi ke pos, karena memang aku harus tahu keadaan tim bagaimana, apa masalahnya, dan juga
bagaimana keadaan di sekitar desa dan masyarakatnya. Itu Apa yang mereka timnya, Bang? Kami total sekarang ada 17 pos. Pokoknya ada 17 pos dalam 3 regional itu, dan dalam satu pos itu kita biasa ada 3 sampai 4 orang kami dan 1 orang dari pemilik kawasan, baik itu dari KPH ataupun dari TN gitu. Jadi pada saat site to site itu kita harus selalu bercerita lah apa masalah, dan aku harus memberikan solusi. Kalau emang gak ada solusi, aku akan bawa ke kantor Bana dan mencari solusi hal tersebut gitu. Karena memang tidak hanya masalah di lapangan dengan masyarakat, tapi aku juga perlu tahu apa sih masyarakat keluhan sekarang gitu. Entah baik petaninya, baik dari Datu dan kawan-kawannya. Terus habis itu mungkin yang berkesan adalah ada satu saat aku memang memaksakan, ya aku bilang, karena memang targetku adalah aku harus berkunjung nih ke pos ini, karena kasihan pos ini kalau nggak dikunjungi gitu. Jadi aku itu naik motor sendiri gitu, yang dimana kalau orang bilang kayaknya nggak mungkin deh Fajri bawa motor bebek gitu, habis itu ke Bengkang, dan emang arealnya sangat susah, curam, dan emang sebelahnya udah longsor gitu, sebelahnya udah tebing dan kawan-kawannya. Dan aku sendiri, dan itu malam-malam motornya nggak ada lampu gitu. Dan itu aku coba aja jalan, dan emang ternyata berhasil gitu. Maksudnya emang masih ada kesempatan, aku diberikan kesempatan untuk tujuan aku ke sana adalah untuk melindungi kawasan ekosistem Luser, dan juga untuk selain mencerdaskan masyarakat, tapi juga untuk mensejahterakan masyarakat biar mereka sadar bahwa kepentingan hutan itu dijaga. Pernah nggak sih ada penolakan dari warga waktu mulai mencoba untuk masuk restorasi itu? Oh, itu sering sebenarnya. Ya? Penolakan itu hal yang wajar ya bagi aku, karena memang masyarakat itu belum teredukasi. Kalau aku bilang, aku nggak pernah bilang mereka kurang pintar atau apa, karena mereka selalu orang yang, aku bilang masyarakat adalah orang yang paling pintar dalam keadaan di lapangan. Karena pada saat aku project ataupun sains ataupun aku penelitian, aku selalu mendahulukan data yang ada di lapangan dibanding data teori yang ada di research paper atau yang lainnya. Dan aku bilang bahwa masyarakat ini belum teredukasi dan sudah terlalu terpesona dengan zona nyamannya mereka gitu. Jadi penolakan tuh kayak hal wajar. Cuman bagaimana kita cara masuknya itu yang ini. Misalnya contoh, yang aku tahu ya, selama ini aku di Aceh Tamiang aku sering bermain sama orang Tamiang, sama orang Gayo gitu. Jujur aja orang Gayo tuh mirip sekali sama orang Sunda, dan emang bahkan mereka lebih kuatnya gimana? Ketika kita sudah saling mengenal, mereka akan saling kayak dianggap keluarga. Itu yang paling berkesan bagi aku adalah orang Aceh itu sangat welcome, dan walaupun aku dari orang jauh ya, mereka sangat welcome dan mereka menganggap aku keluarga. Jadi ketika udah sampai situ, ya aku tinggal cari gimana solusi mereka, gimana masalah mereka, kita cari solusi bareng-bareng. Ini win-win solution dari lembaga, dari pemerintah, dari kita gitu. Jadi kita cari win-win solution bareng-bareng gitu. Karena emang prinsipnya orang Gayo itu kayak kekeluargaan gitu. Ternyata selama restorasi itu jadi Bang Fajri sebagai orang Jawa gitu ya, jadi banyak belajar juga nih antar suku, belajar bersosialisasi dan mengenal ya. Tepatnya lebih ke sosio-etnik sih. Jadi kayak benar-benar harus belajar mereka, karena mereka yang partisipatif mereka tuh kayak 60% dibanding kami yang 40% di restorasi. Setelah kita memulihkan dengan penanaman ini Bang, cara kita untuk bisa memproteksinya tuh seperti apa Bang? Nah ini ada sedikit unik. Jadi kalau misalnya, jadi kan kita ada tim, nggak hanya restorasi memang fokusnya kayak mereka memulihkan kembali. Tapi sebenarnya kita ada tim-tim yang lain ya. Mungkin ada tim pemantauan, ada juga tim pemantauan juga ada dua. Ada yang secara lapangan, ada yang di JIS kemarin ya, secara spasial, secara online gitu. Terus ada juga yang emang tim patroli dari Ranger sebelumnya gitu. Ada juga tim dari WPT dan kawan-kawannya gitu. Nah kami memang ada tim restorasi, kami memang menjaga di depan gitu. Tapi ada satu tim yang memang tim yang restorasi alami, kita memang selalu patroli di dalam. Jadi emang ada tim patrolinya juga. Tapi juga sekarang sedang dikembangkan terkait ide yang namanya community patrol team. Jadi gimana caranya, gak hanya petani nih, petani kan rata-rata orang-orang tua ya, masyarakatnya bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Cuman kita coba mengait dengan menggait si anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini kan kalau aku lihat mereka karena udah fokus di sawit ya, mereka kayak angkat sawit dan kawan-kawannya kayak udah jadi buruh sawit lah. Daripada kalian jadi buruh sawit kan, kenapa kalian nggak coba ikut kita? Dan mereka bertanya, gimana caranya? Kalian tertarik nggak untuk melindungi? Kami mau, cuman kami bingung gitu. Akhirnya kita cobalah untuk membuat yang namanya community patrol team.
bagaimana mereka fokusnya adalah seperti ranger, tapi mini ranger kita bilang. Mini ranger di bawah restorasi yang menjaga area restorasi. Anak muda setempat ya. Anak muda setempat bisa mendukung dan menjaga area restorasi. Jadi ketika mereka berpatroli bersama pemilik kawasan baik KPH ataupun TN, dan mereka akan menjaga area tersebut. Mereka mengenal nih, oh ini area desa kami, ini area yang kami jaga, ini area restorasi. Terus ada masyarakat, dia akan kasih tahu, Pak, ini ada bibit gratis atau gimana. Ataupun ketika ada masyarakat desa lain masuk, mereka akan mencegahnya gitu. Jadi apa ya? Orang setempat yang kita coba gimana caranya adalah mereka menjaga areal mereka gitu. Karena mereka yang sadar, karena dampaknya itu langsung ke mereka, baik secara ekonomi ataupun secara landscape, baik itu ntar hujan, air ataupun misalnya longsor, itu akan emang langsung berdampak ke desa gitu. Ketika kita coba ajak masyarakatnya, bapak-bapak udah kita ajak nih, terus ibu-ibu udah ada Ayu dari tim Tenggulu dari kemarin. Nah sekarang kita coba ajak anak-anak muda, anak-anak muda yang laki-laki ini emang kan ada kan setiap desa kayak kumpulan pemuda desa. Pemuda-pemuda desanya ini. Betul. Kita coba ajak mereka dan mereka tertarik gitu. Dan dari situ sebenarnya harapan kita adalah ketika restorasi sudah jadi, para orang tua memanen, nah si anak muda ini jadi guide gitu. Karena memang kenapa aku bilang jadi guide? Karena satwa kembali ya. Jadi orang luar itu sangat tertarik dengan kayak pengen foto sama orang hutan yang ada di luar. Terus habis ketemu jangankan ketemu gajahnya deh, karena kan gajah liar. Ketemu kotorannya, ketemu jejaknya, itu mereka seneng gitu. Excited gitu kan. Mereka pengen foto, pengen ke lapangan. Nah, jadi harapan kita ke depannya adalah si anak muda ini itu jadi guide gitu. Tidak hanya internasional tapi lokal gitu. Mereka tahu kan area. Oh, di sini begini, di sini ada ini, di sini ada ini. Mereka bahkan sudah tahu. Mereka sekarang sedang mencoba menamakan, oh ini nama orang hutan ini. Dan mereka udah tahu, ini di sini, ini bakal ketemu di sini. Kearifan lokalnya udah mulai dikuatkan gitu. Dan mereka bahkan dengan adanya patroli mereka tahu nih, oh ini spot yang memang apa ya, tempat-tempat wisata. Misalnya ada curug, atau misalnya kalau aku bilang curug ya, atau misalnya air terjun lah gitu. Berarti luar biasa juga ya, tidak kita memaksimalkan peran-peran dari para orang tua, ibu, tapi anak-anak muda ini harus bisa kita gerakkan. Jadi petani milenial sebagai pelindung daerahnya. Gitu. Sekarang bayangkan misalnya anak-anak mudanya sudah sadar, dan mereka akan menurunkan pasti ke anak-anak mereka, ke saudara-saudara mereka gitu. Ketika mereka sudah sadar hutan itu perlu dijaga, ya tugas kita hanya monitoring aja, evaluasi bagaimana apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan. Karena mereka sudah sadar ini perlu diproteksi. Karena ini ada untungnya bagi mereka dan juga secara langsung indirect dan direct. Pantauan dari FKL sekarang seperti apa, Bang? Untuk memonitor hasil restorasi sekarang? Sebenarnya gini, yang kita harapkan dari restorasi adalah kan area yang sudah rusak. Ya. Nah, harapannya kita tanam dan tidak ada, bukan baru. Dan untuk sekarang ya, kalau aku lihat hampir, bukan, aku nggak pernah ngomong tidak ada, tapi hampir tidak ada. Kalau ada pun beberapa persen. Dan kalau misalnya banyak, itu lebih banyak ke longsor. Karena kan kerusakan ekologi secara ini ya, bencana ekologi itu kan nggak bisa dicegah ya, tapi bisa kita kurangi dengan cara menanam dan kawan-kawannya. Cuman kalau dibilang kegiatan ilegal aktivitasnya sudah menurun gitu, dan apalagi kalau misalnya mereka sudah proteksi ya, kita maksudnya gini, nggak perlu bayar mahal-mahal kalau misalnya masyarakatnya sudah sadar, situ aja sebenarnya. Wah, luar biasa juga ya pengalaman dari Bang Fajri sendiri ketika turun ke lapangan, berhadapan dengan berbagai masyarakat, dan tentunya juga bisa menggait anak-anak muda untuk bisa melindungi hutan. Nah, Bang Fajri, kalau ada nggak pesan nih untuk sahabat Bumo, seperti apa hal-hal kecil yang bisa berdampak besar untuk bisa menjaga hutan Aceh? Aku cuma berpesan sih, ini nggak hanya buat anak-anak Bumo, misalnya berpesan terkhusus untuk orang Aceh ya. Kalian itu punya kawasan ekosistem yang memang sangat kompleks gitu dan perlu dijaga gitu. Kalau bukan kalian siapa lagi itu? Karena kalian orang Aceh dengan berbagai macam suku, budaya, bahkan Aceh itu orang sukunya ada banyak gitu jenisnya. Jadi kalau bukan kalian siapa gitu. Terus habis itu kalian juga perlu mengenali kawasan ekosistem hutan itu, karena menurut aku konsep konservasi itu ada 3, kenali, manfaatkan, dan lestarikan gitu. Kalau kalian tidak kenal, makanya kalau aku bilang sama kalian kenal nggak sih yang namanya KEL? Kalau misalnya kalian nggak kenal, kalian nggak akan pernah merasa untuk dilindungi, dan kalian tidak akan pernah bisa memanfaatkannya. Yang ada kalian hanya mengeksploitasi gitu.
sehingga akan rusak gitu. Makanya aku bilang kenali dulu. Habis kenali, habis itu kita coba manfaatkan secara bijak dan lestarikan. Itu untuk orang-orang Aceh. Tapi kalau untuk orang-orang di dunia mungkin ini adalah kel yang memang satu-satunya areal yang perlu dijaga gitu. Karena selain ada banyak kan ada 1-4 endemik. Sebenarnya kalau misalnya aku bilang kemungkinan nemu spesies baru untuk tumbuhan itu sangat besar. Baik itu spesies baru ataupun spesies yang emang new record gitu. Karena memang dalam aku 3 tahun kerja di sini, aku sudah menemukan 2 new record spesies yang memang tidak ada di Aceh, jadi ada di Aceh. Terus juga bahkan temanku ada yang menemukan spesies baru gitu. Itu udah ada 2. Pertama ada di Langsa Aceh Timur, yang kedua ada di Gayo Luas gitu. Oke Bang Fajri, terima kasih Bang. Ternyata banyak sekali hal-hal baru yang bisa kita menjadi inspirasi kita semua ya untuk bagaimana kita bisa menjaga hutan Aceh. Tadi seperti Bang Fajri bilang, kenali, manfaatkan, dan lestarikan. Nah, maka kita terus menjaga hutan Aceh untuk bisa lebih baik lagi ke depannya, untuk bisa terpulihkan. Bang Fajri, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah berbagi hari ini. Kita boleh mungkin apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Bumo, tadi mungkin lebih kepada bagaimana untuk penjaga hutan. Untuk seruan nih kepada sahabat Bumo, hal-hal kecil yang mungkin bisa memotivasi kita untuk bisa menjaga alam Aceh. Untuk cara mengenali ya, kita harus perlu ke sana. Maka saya undang kalian untuk bermain ke setiap site kami. Oke, terima kasih Bang Fajri. Kita tutup podcast ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.